Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini kita melanjutkan permenungan kita dari Lukas 2 ayat 36 sampai 40, bahwa sekarang diperkenalkan seorang tokoh ya. Seperti kemarin kita melihat bahwa ternyata Simeon menanti-nantikan penyelamat, dan tepat sesudahnya ada seorang nabiah yang bernama Hana. Wanita juga harus diselamatkan. Jadi setelah Simeon datanglah seorang wanita yang adalah seorang nabi. Dan kitab suci berkata tentang dia bahwa dia adalah seorang nabiah. Dia seorang putri Fanuel dari suku Asher. Nah, jadi dia sepanjang hidupnya memuji Tuhan dan berbicara tentang Tuhan kepada siapapun, pada setiap orang yang menunggu penebusan Yerusalem. Nah, Ana di sini mewakili sesungguhnya kita semua umat Allah, mewakili gereja, ya, bahwa Hana ini di dunia sekarang ini ialah seperti kita, bahwa seperti janda yang oleh kematian pasangannya, ya, lalu kemudian ia tinggal di hadapan Tuhan. Bahkan jumlah tahun dia menjanda menunjukkan waktu di mana gereja itu terus di dalam bertumbuh, ya, tidak tinggal jauh dari Tuhan. Bahwa ia dipuji karena Hana melayani Tuhan selama 84 tahun lamanya. Ini suatu tanda yang luar biasa bahwasanya gereja ialah Hana adalah simbol dari gereja yang ditinggal mati, ya, oleh Tuhan Yesus Kristus penyelamatnya, tapi kemudian sesudahnya gereja itu mengalami kehidupan yang baru. Jadi harus kita akui bahwa ada banyak orang yang dalam hidupnya memiliki usia yang panjang, dan itu syukur kepada Tuhan. Tetapi menjadi lebih luar biasa lagi karena usia Hana ini adalah usia panjang yang kudus, yang suci. Ia bertahun-tahun menjanda, tetapi ia memiliki kebajikan bahwa dia tinggal di hadapan Tuhan. Dia merindukan dan menantikan kedatangan penyelamat yang dinanti-nantikan. Jadi para saudara, menantikan itu lalu kemudian Hana isi dengan menimba senantiasa kebijaksanaan. Oleh karena itulah Hana juga seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, sungguh kebijaksanaan Hana ini itu tentu saja dia peroleh dari sikap pengosongan diri. Justru karena orang bisa mengosongkan dirinya, lalu kemudian kebijaksanaan Allah mengisi di dalamnya. Bukankah demikian halnya dengan Putra Allah yang mau mengosongkan dirinya, lalu kemudian ia dipenuhi dengan hikmat Allah dan rahmat Allah ada padanya. Nah, jadi para saudara terkasih, dari Hana kita belajar tentang bagaimana kita bisa menjadi manusia bijak, menjadi anak-anak Tuhan yang bijak. Bagaimana kita bisa bertumbuh dengan terus mengosongkan diri, datang ke pusat, datang ke hadapan Allah, berjalan senantiasa menuju ke sana. Dan inilah yang membuat, sebagaimana halnya nanti kemudian dikisahkan dalam Lukas 2 bahwa Yesus, Maria dan Yosef kembali ke kota kediamannya, dan Yesus itu makin bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi bagaimana atribut-atribut ini lalu kemudian dimiliki oleh karena tindakan Yesus yang mau mengosongkan dirinya. Saya kira para saudara, salah satu perjuangan kerohanian kita saat ini ialah mengosongkan diri, merendahkan diri kita. Dan tentu saja merendahkan diri bukan sesuatu yang kosong belaka, tapi sesungguhnya mengosongkan diri di hadapan Allah, menantikan Dia, lalu
terus mengadakan latihan-latihan rohani. Anda tahu doa, Lectio Divina, merenungkan kitab suci, doa Yesus, dan meditasi-meditasi lainnya adalah sebuah perjalanan penantian supaya kemudian lalu hidup kita diisi untuk itu. Sehingga nanti pewartaan Hana merupakan sebuah pewartaan yang menggigit, betul-betul menggigit, dan tepat bahwa memang ia bisa melihat Roh Kudus itu, melihat penyelamat itu melalui Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Mari kita bersama di masa Natal ini kita belajar untuk kita terus bertumbuh terus di dalam kerendahan hati. Entah mengapa setiap pertumbuhan itu semakin menghunjam ke bawah, maka apapun tanamannya akan semakin kuat. Nah, entah mengapa lalu kemudian kerendahan hati itu humilis ya. Jadi itu membuat analogi bahwa tanah itu yang semakin humus, dia semakin banyak unsur humusnya, semakin cepat bertumbuh subur tanaman. Nah juga orang yang makin rendah hati, semakin banyak hal-hal yang baik yang akan keluar darinya. Semoga kita belajar dari Hana. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.